Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para hamba Zat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama semua saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, dimanapun diri kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami atas nama Mbah Pancan Norek Jembang sengaja mengajak diri kalian semua, baik pria maupun wanita. Kami ngajak ngaji tasawuf. Kami mengenalkan ilmu hakikat dan tauhid menuju ma'rifat. Kami ajarin terutama torekoh menuju perjalanan ke ma'rifatullah. Nah, torekoh itu banyak. Torekoh itu namanya perjalanan. Nah, ini aku ajarkan torekoh perjalanan yang cepat agar diri kalian semua cepat menuju ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Aku kenalkan zikir-zikir, terutama melintasi zikir sahabat Nabi. Semua sahabatnya beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu empat-empatnya itu mempunyai zikrullah sesuai dengan di tahap perjalanan. Tangga 4 adanya ilmu syariat, torekoh, hakikat, ma'rifat yang dilalui sahabatnya. Ketika waktu itu beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali, adanya syariat, torekoh, hakikat, ma'rifat itu. Nah, sahabatnya 4 itu mempunyai zikrullah. Satu persatu mempunyai kendaraan. Zikir itu kendaraan. Kendaraan untuk melangkah berjalan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Sedikit demi sedikit mulai tangga awal. Nah, beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah yang mempunyai zikrullah juga mempunyai kendaraan. Namun rahasia zikirnya tidak bisa dijabarkan di semua media. Nanti aku jelaskan, aku jabarkan jika diri kalian sudah hadir ke tempat kami. Aku jelaskan, karena itu zikir rahasia untuk pribadi
diri kalian nanti masing-masing itu perjalanan yang cepat setelah diri kulon panjenengan melintasi zikir 4 itu. Semuanya asal mula mengambil dari zikir kalimah tauhid, perjalanan yang cepat itu. Nah, sebelum diri kulon panjenengan melangkah ke perjalanan tangga 4, diri kulon panjenengan harus dibekali keyakinan. Keyakinan ada 3 tahap. Pertama, yakin, nurul yakin. Kedua, ainul yakin. Ketiga, hakul yakin. Nah, iman 3 nanti ini bersamaan dengan diri kita melintasi tangga 4, adanya syariatul Islam, tarakatul Islam, hakikatul Islam, ma'rifatul Islam. Satu persatunya itu kan mempunyai zikrullah yang namanya sahabatnya 4 itu. Aku jelaskan satu persatu. Mulai awal, Abu Bakar yang pertama mempunyai keyakinan nurul yakin, duduknya di syariatul Islam, melintasi zikir tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Zikirnya syariat kan di situ. La ilaha illallah. Tiada zat Tuhan selain Allah. Lalu terus di mana Allah? Sudah jelas maksudnya la ilaha illallah. Tiada zat Tuhan selain Allah. Muhammad Rasulullah. Muhammad menjadi utusan Allah. Terus gimana jadinya Muhammad menjadi utusan Allah? Kan belum tahu, belum mengerti. Dirinya nggak mau melangkah, masih duduk di nurul yakin, masih percaya saja bahwa zat Allah itu ada, masih mengenal sebuah sebutan nama, namun nggak mau melangkah dirinya, hanya percaya. Abu Bakar, apa sih maksudnya Abu Bakar? Dalam hakikat isi kandungan makna Abu Bakar, Abu itu kan debu, bakar mudah terbakar orang syariat, banyak debu-debu, detuk-detuk hawa nafsu, maksudnya itu masih mudah emosional, sedikit-sedikit marah, emosional, mudah kena debu-debu hawa nafsu, perkara, detuk-detuk, emosional, marah, sifatnya di syariat Islam itu. Karena apa? Itu duduknya masih diibaratkan anak sekolah, masih anak TK. Jadi intinya diri kita berjalan mulai tangga awal ini ya seperti anak sekolah, melangkah tanggal sedikit demi sedikit, mulai dasaran rendah, anak TK atau anak SD, itu duduknya syariat Islam itu. Nah, jika diri kulon banyak ingin melangkah ya naik, bertambah imannya,
ainul yakin atau nurul yakin. Ainul itu kan berjalan, diri kita ini mulai sadar diri, melangkah, belajar, ingin mengerti. Ya adanya thalabul ilmi atau sekolah itu ke tingkat lanjutan. Nah, adanya SMP itu lanjutan pertama. Nah, jika diri kulon banyak ingin melangkah ya naik, bertambah imannya ke ainul yakin atau nurul yakin. Ainul itu kan berjalan, diri kita ini mulai sadar diri, melangkah, belajar, ingin mengerti. Ya adanya thalabul ilmi atau sekolah itu ke tingkat lanjutan. Nah, adanya SMP itu lanjutan pertama. Diri kulon panjenengan melintasi saudaranya yang namanya Umar. Umar ini mempunyai kendaraan juga, mengambil dari kalimat tauhid. Zikirnya Umar itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, diambil illallahnya, illallah, 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 dihantamkan di dadanya, terutama di hatinya, illallahnya, illallah, illallah, illallah. Tapi ya masih percaya saja bahwa zat Allah itu ada. Tapi sudah mendingan, sudah mau bergerak, melangkah, berjalan, bertalabul, ingin mengerti sedikit demi sedikit, nggak apa-apa. Nah, maksud dari inti isi kandungan Umar bisa dikatakan umur, usia. Jadi manfaatkan umurnya, usianya dimanfaatkan beribadah kepada Zat Tuhan Yang Maha Esa. Dan Umar bisa diartikan amar. Amar itu perintah. Jadi dirinya itu sudah sadar diri bahwa mau menjalankan perintah Zat Tuhan Yang Maha Esa, karena dirinya sudah mulai sadar, keyakinan sudah bertambah, dirinya sudah mulai takut, nanti aku jika enggak melaksanakan perintah sholat, aku nanti dosa. Jadi intinya takut berdosa. Manfaatkan usianya, umurnya, dan dirinya bertaat kepada Zat Tuhan Yang Maha Esa, melaksanakan perintahnya Zat Tuhan Yang Maha Esa. Itu intinya. Nah, selanjutnya, jika diri kulolan panjenengan ingin melangkah masuk ke dalam yang samar, karena Zat Tuhan Yang Maha Esa itu kan mencipta semua diri manusia itu kan dua unsur, adanya zahir ya adanya batin, adanya lahiriah ya adanya batiniah, adanya jasmaniah
ya adanya rohaniat. Diri kula lan panjenengan harus berani melangkah ke tahap selanjutnya. Harus diri kula lan panjenengan harus mengenal ke alam yang samar, mengenal gerakan yang samar. Di syariatul Islam dan Thorikotul Islam ini kan termasuk gerakan zahir, gerakan yang nyata, terutama yang diduduki syariatul Islam itu gerakan zahir, gerakan yang nyata, semua orang tahu. Nah, nanti jika diri kula panjenengan melangkah ke alam yang samar, mengenal jasmania, mengenal rohania atau batinia, kan nggak ada yang tahu. Yang tahu diri kita sendiri nanti masing-masing, karena mulai samar, mulai mengenal alam gaib. Harus percaya diri kula lan panjenengan, karena zat Allah itu hidup di dalam gaib, hak. Kalau di syariat Islam kan di situ. Namun nanti jika panjenengan berani melangkah ke ilmu hakikat, justru yang gaib itu nanti bisa nyata. Ini ajaran ilmu tasawuf, mengenalkan ilmu hakikat, ilmu tauhid itu melintasi kajian Jawa. Jadi intinya yang gaib itu malah menjadi nyata. Karena apa? Di ilmu Jawa itu kami kenalkan ilmu kaweruh, ilmu kasunyatan, ilmu sejati yang bisa menjabarkan. Di ilmu tasawuf itu asal mula keilmuan Jawa yang bisa menjabarkan itu. Adanya ilmu kapitayan itu, ilmu tuah, ilmu sejati, kapitayan. Kapitayan itu tidak kaum Islam saja, semua agama bisa masuk ke kapitayan. Kapitayan itu bukan agama, tempatnya ilmu. Kapitayan adalah kepercayaan terhadap zat Tuhan yang Maha Esa. Jadi semua agama itu bisa masuk menggali ilmu di kapitayan, ilmu sejati. Harus percaya diri kula lan panjenengan. Nah, mari jika diri panjenengan ingin bermakrifat kepada zat Tuhan yang Maha Esa, ingin meruh bahwa zat Allah itu memang wujud nyata, hakul mubin, monggo melangkah. Aku kenalkan ilmu hakikat menuju makrifat. Harus panjenengan berani masuk ke dalam rahim, imannya ya bertambah, mengenal, yakin yang terakhir, yang tahap ketiga, yaitu yakin hak kul yakin, yakin yang sebenarnya yakin. Diri kula panjenengan harus melangkah mengenal sahabatnya beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Utsman. Nah, yang namanya sahabatnya Utsman itu ya mempunyai zikrullah, mengambil dari kalimat tauhid, dari kata Utsman. Utsman bisa diartiin isi kandungan makna. Utsman adalah asmo. Nah, mulai awal diri kula panjenengan mengenal asmo atau nama, itu yang memutuskan nanti yang namanya Utsman itu.
mempunyai zikrullah, melintasi kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, diambil Allahnya. Tadi Umar kan sudah mengatakan illallah, zikirnya illallah, illallah. Utsman itu ngambil, oh, zat urip itu namanya Allah. Di syarat Islam kan namanya Allah. Akhirnya zikirnya Utsman Allah, 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 sirih di dalam batin, memutuskan, oh, zat urip itu namanya Allah, Allah, sirih di dalam batin, batinnya yang mengucap, zahirnya berhenti, nggak mengucap, ganti pergaraan yang samar, pergaraan batinia, pergaraan jasmania, pergaraan rohania. Harus percaya bahwa zat Allah itu hidup di alam samar. Jadi diri kula panjenengan mulai mengenal rahim, mengenal ruh. Jika diri kula panjenengan ingin bermarifat, mengenal hakikat itu yang sesungguhnya. Jadi diri kula panjenengan harus melangkah lagi menuju makrifat, harus mengenal ilmu tauhid. Tauhid itu diri kita ini berniat mengesahkan diri, menyatukan diri kepada zat Tuhan yang Maha Esa, mengesahkan diri, menyatukan, menunggalkan diri kepada zat. Mulai diri kula panjenengan mengenal ilmu fana. Kalau di Islam ilmu fana, monggo melangkah, aku kenalkan ilmu hakikat menuju makrifat. Aku kenalkan zikirnya Sayyidina Ali yang sirih, yang lewat hembusan napas, yang masuk keluar hembusan napas itu. Ini enggak enak-enak. Inilah kehidupan. Harus panjenengan mengetahui kehidupan sehari-hari, sewaktu-waktu, setiap detak, setiap detik kehidupan. Ini kehidupannya siapa? Lalu dari mana kehidupan ini? Harus tahu. Masuk keluarnya ini nggak enak-enak, harus dimengerti. Nggak enak-enak. Hembusan napas ini ada bunyinya, ada zikirnya. Harus diri kula bisa mengiringi, bisa mengikuti. Keluarnya masuk ini ada bunyinya, mulai awal kehidupan masuk lubang dua ini, mulai sirinya zat Tuhan masuk ke seluruh tubuh diri kita ini, termasuk masuk ke seluruh tubuh semua manusia. Rahasianya zat Tuhan yang Maha Esa, zat urip itu mulai masuk menghidupi semua diri manusia.
Nah inilah mulai diri kula panjenengan nanti bermakrifat. Makrifat kan mengerti weruh. Aku ajarkan keluarnya masuk ini kan ada bunyinya. Yang keluar masuk lewat lubang dua hidung. Kalau orang Jawa mengatakan irung. Nah, dikatakan irung ada isi kandungan makna. Irung adalah I itu irama. Rung rungokno. Yang dimaksud irung irama rungokno. Irama itu kan termasuk suara berbunyi. Rungokno, yang dimaksud rungokno itu diri kula lan panjenengan disuruh mendengarkan, ada bunyinya keluar masuk lewat lubang dua irung. Dikatakan orang Jawa itu irung. Kalau secara umum bahasa nasional hidung. Irung, rungokno, ada bunyinya, ada suaranya, dengarkan. Hai Muhammad, hai Adam, aku urip nguripi di semua diri manusia. Saya hidup di semua diri manusia. Dengarkan hai Muhammad, hai Adam. Intinya diri kula lan panjenengan mulai bermakrifat, mengetahui keluarnya masuk hembusan napas ini, termasuk zat urip, zat yang maha suci yang keluar masuk ini. Hidup menghidupi di semua diri manusia. Harus mengetahui diri kula lan panjenengan. Nah, itulah yang keluar masuk hembusan napas itu ada wujudnya. Karena ada bunyinya, bersuara. Diri kita diperintah, disuruh mendengarkan, disuruh ingat, diperintah mendengarkan. Ini zat Allah, sirinya mulai awal masuk lewat irung, rungokno. Aku keluar masuk di dalam dirimu, hai Muhammad, hai Adam. Diri kula menti suruh ingat, sadar eling bahwa semua diri manusia tidak bisa hidup jika enggak dihidupi oleh Zat Tuhan yang Maha Esa itu. Nah, inilah perlu diketahui. Diri kula lan panjenengan jika mengetahui dikatakan makrifat, harus mengetahui asal usul kehidupan yang keluar masuk ini, asalnya dari mana, lalu nanti kembalinya kemana. Itu sangat penting. Jadi intinya diri kula lan panjenengan belajar ilmu tasawuf, aku kenalkan ilmu hakikat
dan tauhid. Itu tujuannya diri kita untuk mengetahui sejatinya kehidupan, terutama mengetahui sang wujud gaibnya kehidupan. Ada bunyinya, ada suaranya, ya ada wujudlah. Bunyi, suara itu termasuk kan melahirkan sebuah sebutan nama itu. Zat urip pertama memang benar mengenalkan sebuah nama itu, memang benar sesuai dengan al sifatnya. Sirrullah berarti sir nama. Lalu sir zatullah, sir sifatullah, sir af'alullah. Zat urip awal mengenalkan hanya sebuah namanya saja, sesuai di Asmaul Husna, di sifat-sifatnya yang 99 nama itu yang ada di Al-Quranul Karim itu. Mengapa kok 99? Kok nggak jangkep 100? Memang yang satu itu rahasia. Diri kita diperintah belajar supaya mengerti yang satu itu. Yang satu itu memang rahasia. Harus diri kita mengetahui, mengerti yang satu, wajib itu. Mengetahui asal usul kehidupan itu wajib. Orang Jawa mengatakan wong urip kudu mangerteni sejatining urip. Orang hidup harus mengetahui sejatinya kehidupan, terutama kehidupan yang keluar masuk, setiap hari, setiap saat, setiap detak. Ini kehidupannya siapa? Harus dimengerti diri kita sebelum mengenal Zat Tuhan yang Maha Esa itu. Harus mengerti yang keluar masuk, hembusan napas ini. Nah, sebelum diri kita mengenal Zat Tuhan yang Maha Esa, diri kita diwajibkan mengenal jati dirinya terlebih dahulu, sesuai dengan hadis sahih Nabi yang mengatakan man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Barang siapa yang mengenal jati dirinya, maka ia akan mengenal jati Zat Tuhannya yang sebenarnya. Namun diri keluarga harus bermursyid, belajar sedikit demi sedikit agar mengerti sejatinya Zat Tuhan yang Maha Esa. Nah, monggo diri panjenengan jika ingin bermakrifat kepada Zat Tuhan yang Maha Esa, silakan mengikuti kegiatan kami yang namanya Torekoh ini, sebelum menyatakan Zat Tuhan yang Maha Esa. Diri kalian aku proses melewati Torekoh terlebih dahulu
aku ajarin zikir. Aku ajarin zikir yang seperti kami jabarkan tadi. Sayyidina Ali di syariat Islam disebut keluarga dekat beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga dekatnya, sahabat yang paling kena dipercaya. Dikatakan orang Jawa mengatakan termasuk Sayyidina Ali ini wujud berbeda dengan semua makhluknya, nggak sama. Termasuk Sayyidina Ali dikatakan gudangnya ilmu, karena sahabat yang paling bisa dipercaya. Monggo silahkan, jika diri kalian ingin bermakrifat setelah diri panjenengan mengikuti kegiatan kami ini, titik terakhir sampai panjenengan mengikuti kegiatan kami, mengikuti torekoh awal sampai akhir, nanti dilanjutkan aku kenalkan zikirnya Rasulullah. Namun zikirnya Rasulullah itu kan termasuk siri rahasia, nggak bisa dikatakan di semua media dan nggak bisa dijabarkan di semua media, karena itu rahasia ilahi, tidak bisa, tidak boleh dijabarkan di semua media. Nanti jika diri kalian hadir ke tempat kami, aku jabarkan, aku katakan, bahkan aku tunjukkan ada kegiatan di waktu Jumat Legi, di waktu malam, aku tunjukkan di waktu malam Kemis Kliwon, malam Jumat Legi itu aku wejang, aku kenalkan zikirnya Rasulullah yang sebenarnya. Jadi diri kalian kami perintah hijrah dari perjalanan. Setelah diri panjenengan melintasi zikir-zikir, perjalanannya sahabatnya Nabi, lalu diri panjenengan kami perintah meletakkan semua zikir-zikir itu, diletakkan semua, ditaruh, ganti perjalanan, memakai zikirnya Rasulullah yang sebenarnya. Aku kenalkan, aku jabarkan, lalu aku wejang, aku ajak ke ruang sepi, aku kenalkan wujud zat urip. Yang dimaksud diri panjenengan aku ajak ke ruang sepi itu, kalau orang Jawa mengatakan aku ajak sir-siran. Kalau bahasa secara umum itu pacaran. Ada artinya, ada maksudnya, ada isi kandungannya, maknanya. Dikatakan sir-siran itu. Sir itu kan rahasia. Ran, pangeran. Jadi intinya diri panjenengan itu kami kenalkan rahasianya
pangeran yang dikatakan siran itu. Sir adalah rahasia. Rahasianya pangeran. Rahasianya Zat Tuhan yang Maha Esa. Cara detailnya itu. Memang Zat Tuhan hidup di alam rahasia, alam samar, alam goib. Nah, justru nanti jika diri panjenengan mau mengikuti kegiatan kami Wejangan Jawa dan Baiatan Islam, panjenengan jika sudah bersaksi menyatakan aku perintah melek, kami perintah melek, kami tunjukkan. Nanti jika diri panjenengan sudah membuktikan, sudah menyatakan, sudah tidak ada yang namanya gaib itu. Justru yang gaib menjadi nyata. Namun harus yakin diri panjenengan. Aku antar, aku tunjukkan itu. Harus yakin. Yakin, aku yakin. Yakin yang sebenarnya yakin. Harus iman. Ini sesuai dengan di al-sifatnya. Ada sifat 20 sifat wajib wujud itu. Zat Allah sudah mengatakan Allah wujud idam bakok mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat sama basar kalam qadiron muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Zat Allah memang benar wujud. Jadi sesuai di syariat Islam, sebelum melaksanakan zikir tauhid, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, melintasi zikirnya Abu Bakar itu kan diawali 3 tahap. La ilaha illallah hayyum maujud, la ilaha illallah hayyum ma'bud, la ilaha illallah hayyum baqo. Yang dimaksud la ilaha illallah hayyum maujud, la ilaha ora tiada zat Tuhan selain zat hidup wujud. Hayyu itu kan hidup, la ilaha illallah hayyu maujud. Hayyu itu kan hidup, hayat atau hidup. Maujud, zat Allah kan bersifat maujud. Harus percaya bahwa zat Allah itu benar-benar wujud nyata, hakul mubin, berwujudnya. Laisa kamislihi syai'un, benar-benar wujud. Namun wujudnya enggak sama dengan semua makhluknya. Harus percaya, karena hidup latif, hidup lembut, bisa diri kululan panjenengan menyatakan jika diri panjenengan nanti yakin, kami tunjukkan
kami nyatakan bisa diri panjenengan melihat, membuktikan itu. Ada kegiatan kami Wejangan Jawa dan kami antar, kami suruh melek, termasuk diri panjenengan kami ajak bersaksi. Itu yang namanya syahadat. Tidak harus diri panjenengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Tidak harus di situ. Itu kan kalau di Islam. Jika selain Islam, asyhadu itu kan termasuk diri kula diperintah menyatakan, bersaksi, diperintah membuktikan benar-benar zat Allah itu berwujud mutlak, wujud nyata, laisa kamitslihi syai'un. Itu diri kula panjenengan harus yakin semua bisa. Aku nyatakan semua bisa, asalkan membawa modal yakin yang kokoh, yakin yang kuat, yaitu yakin hak, yakin hakul yakin, yakin yang sebenarnya yakin. Itu kami ajak bersaksi, menyatakan yang menguasai sebuah nama, yang menguasai sebuah aksara aksoro, itulah diri kalian. Kami kenalkan yang sebenarnya Masjidil Aqsa. Itu hanya sanepan pemirsa, dikatakan Masjidil Aqsa itu. Yang dimaksud Masjidil Aqsa itu yang menguasai aksoro, yang menguasai aksara, yang menguasai segala bahasa. Zat Allah sudah mempunyai sifat kan, sesuai kan. Ada sifatnya maha weruh, maha mengerti, maha tahu. Semua bahasanya zat Tuhan yang Maha Esa. Jadi intinya diri panjenengan kami kenalkan dua kalimat syahadat, hakikat tauhid. Syahadat tunggal itu maksudnya diri panjenengan aku ajarin syahadat itu berpindah bahasa. Jadi menurut bahasa masing-masing nanti yang dikatakan asyhadu alla ilaha illallah itu. Kalau di Islam kan dikatakan zat Tuhan yang Maha Esa, namanya Allah. Kalau selain Islam disebut apapun, tengok zat Allah itu. Mau aslinya enggak mempunyai bahasa, enggak ada namanya zat Tuhan yang bersih, suci, yang diri panjenengan saksi ini ya hak. Kami sudah mengatakan tidak bisa dijabarkan, bisa dilihat namun tidak bisa dijabarkan seperti apa. Karena zat Tuhan itu bersifat latif, lembut, samar. Nah, namun diri panjenengan harus percaya, yakin yang samar menjadi nyata nanti. Ini sesuai dengan namanya. Memang yang aku ajarkan ini ilmu tasawuf, ilmu tua, ilmu sejati, ilmu
kasunyatan. Orang Jawa mengatakan ilmu kasunyatan, ilmu kaweruh. Dikatakan ilmu kaweruh. Harus diri kula lan panjenengan mengetahui, mengerti sejatinya ruh kehidupan. Setidaknya di situ. Nah, termasuk yang dikatakan ruh. Ini kan diri kita ini kan enggak ikut punya yang namanya ruh itu. Ruh sebagian milik zat Tuhan. Semua ruh itu. Nah, itulah nanti panjenengan hubungan dengan itu. Nah, setelah itu aku lanjutkan sebelum diri kula lan panjenengan melaksanakan zikir tauhid la ilaha illallah. Kan ada tahap kedua yang mengatakan la ilaha illallah hayyum ma'bud. La ilaha illallah, tiada zat Tuhan yang Maha Esa kecuali yang diri kalian sebut-sebut itu, yang disembah, yang kau sebut-sebut tiap hari. Allah itu kan julukan. Yang dimaksud ma'bud itu yang disembah. Itu siapa? Zat yang sejatinya yang dihadap itu. Zat hidup, bukan nama. Nama itu hanya panggilannya saja, supaya diri kita ingat itu, ada zikir-zikir ingat itu. Yang wajib dihadap, yang disembah, yang ditunjuk setiap hari dalam sholat itu zat. Harus mengerti yang ditunjuk diri kalian di waktu saat sholat syariat itu. Mengucapkan at-tahiyat itu. Ada at-tahiyat awal, ada at-tahiyat akhir itu. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu kan menunjukkan jari diri kula lan panjenengan. Harus tahu yang ditunjuk. Bahwa zat Allah itu benar-benar hidup, berwujud nyata. Harus tahu yang kau hadap, yang kau sembah, yang kau tunjuk. Nah, jika diri panjenengan sudah mengikuti kegiatan kami, ya tahu yang kau hadap, yang kau tunjuk setiap hari, dimanapun diri kalian berada, ada di sana-sana, ada. Sangat besarnya zat Tuhan. Allahu Akbar. Dikatakan Allahu Akbar, sangat besarnya zat Tuhan. Ya hak. Lalu aku lanjutkan yang tahap terakhir sebelum diri kula panjenengan membaca zikir kalimat tauhid la ilaha illallah, kan diawali la ilaha illallah hayyum baqa. Yang dimaksud la ilaha illallah hayy, la ilaha, tiada zat Tuhan yang Maha Esa kecuali zat hidup yang berwujud, yang kekal, abadi, bakok itu awet, nggak bisa rusak. Ya hak. Semua yang kau lihat yang bisa dikatakan di alam muka bumi ini semua kan bisa rusak, nggak awet. Sudah nyata. Yang kau sembah berwujud sudah di depan diri kita, di mana-mana ada, di seluruh dunia. Awet, nggak bisa rusak. Setiap hari itu bersenggolan, bersentuhan dengan diri kita ini.
Namun diri panjenengan jika nggak bersaksi, nggak diarahkan, nggak diantar, nggak ditunjukkan, ya nggak tahulah di mana hidup itu zat Tuhan. Hanya masih percaya aja jika diri kalian hanya mengenal ilmu hakikat lalu mengenal ilmu tauhid, namun tidak bersaksi. Tetap kurang satu. Aku nyatakan tetap kurang satu, karena diri panjenengan hanya masih mengenal sebuah nama dan mengenal ilmu rasa, nggak mau membuktikan, hanya bisa merasakan saja bahwa zat Allah itu hidup di dalam diri. Namun dari mana asal mula kehidupan belum mengerti. Nah, justru wejangan Jawa dan piatan Islam itu menjabarkan di situ, menjelaskan, menunjukkan, menyatakan zat hidup wujud itu yang keluar masuk lewat hembusan napas ini. Nah, monggo manfaatkan sisa usia diri kalian dan manfaatkan waktu diri kalian. Jangan eman-eman. Marilah segera bersaksi. Monggo segera hadir ke tempat kami di Jombang ini dengan alamat lengkap Dusun Sentanan, Desa Grogol, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Monggo silahkan hadir, aku tunggu semua. Aku rela mengantar diri panjenengan semua. Monggo segera bersaksi agar diri kalian semua segera bermakrifat kepada zat Tuhan yang Maha Esa. Jika panjenengan gak bersaksi, gak menyatakan eman masih hanya mengenal sebuah sebutan namanya saja, sama dengan gak mengenalnya, itu hak. Jika diri kula panjenengan tidak mengenalnya, sama dengan diri kula panjenengan buta. Nanti Al-Isra 72 mengatakan dan menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adlus sabila. Barang siapa yang selama hidupnya di alam muka bumi ini, di alam dunia, buta mata hatinya, tak mengenalnya zat Tuhan yang Maha Esa, hanya mengenal sebuah namanya saja, maka ia akan lebih buta pula kehidupannya di akhirat nanti, dan lebih tersesat dari jalan yang benar, lebih tersesat dari jalan yang lurus. Itu hak. Firman zat Tuhan mengatakan dan menyatakan, jika diri kula lan panjenengan buta mata hatinya selama hidup di alam muka bumi ini, tidak mengenalnya wujud zat Tuhan yang Maha Esa, hanya mengenal sebuah sebutan namanya saja, menurut ilmu hakikat, sama dengan tidak mengenalnya sama sekali kepada zat Tuhan yang Maha Esa, yang selama diri kita yakini hanya mengenal sebuah nama, Allah. Padahal namanya banyak, 99 itu kan
nama-nama yang baik tersebut, Asmaul Husna itu untuk panggilan, hanya untuk memanggil saja, hanya julukan. Itu sifat-sifatnya nama-nama yang baik, nama-nama Zat Tuhan yang Maha Esa, yang wajib diri kita yakini, yang wajib diri kita hadap, yang wajib diri kita sembah, yang wajib diri kita tunjuk dalam sholat setiap hari, dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus tahu diri kita ini bersaksi. Ada di syariatul Islam itu menunjukkan jari itu enggak enak-enak. Apa maksudnya menunjukkan jari satu? Itu sudah menunjukkan bahwa Zat Allah itu kan satu. Yang kau tunjuk harus tahu. Awas, hati-hati. Menurut hakikat, ada persaksian yang palsu dan ada persaksian yang hak. Persaksian yang palsu ya diri kula panjenengan masih hanya mengenal sebuah nama. Buktinya gak tahu yang diyakini siapa, gak tahu yang ditunjuk siapa, gak tahu yang disembah siapa, gak tahu yang dihadap siapa. Justru ada ilmu tasawuf mengajarkan ilmu hakikat tauhid itu tujuannya meluruskan. Ya, gak aneh-aneh. Tujuannya meluruskan adanya 4 tangga. Adanya ilmu syariat, thariqah, hakikat menuju ma'rifat. Terakhir itu supaya mengerti ma'rifat itu roh yang diri kita yakini, yang diri kita tunjuk, yang diri kita sembah, yang diri kita hadap. Harus tahu. Kami ajarin secara detail nanti. Dari panjangan jika sudah mau hadir mengikuti kegiatan kami Wejangan Jawa dan Biatan Islam yang kami selenggarakan di setiap Kemis Kliwon malam Jumat Legi. Namun ini Zat Allah sengaja memerintah kami buka kegiatan thariqah setiap hari. Jika diri panjenengan ingin menyatakan Zat, ingin mengenal Zat, harus diri kalian wajib mengikuti kegiatan kami, yaitu kami proses melewati thariqah perjalanan, termasuk kami kenalkan dzikir-dzikir yang kami sebut tadi. Jadi di situ intinya. Jika diri kalian rumahnya dekat saja, monggo silakan hadir, lebih baik hadir ke tempat kami Jombang, sekitar daerah Jawa Timur saja itu. Panjenengan hadir saja, silakan. Saya terima. Setiap hari kami buka selama 24 jam. Aku arahkan, aku proses sebelum diri kalian mengikuti kegiatan kami Wejangan Jawa untuk menyatakan Zat. Jadi panjenengan wajib mengenal jati diri terlebih dahulu. Aku proses. Nanti sedikit demi sedikit, jika panjenengan sudah melaksanakan proses, jika sudah oke, monggo silakan
ikuti terus kegiatan kami, yaitu yang nama Mejangan Jowo. Aku ajak bersaksi, menyatakan zat wujud, zat Tuhan yang Maha Esa itu, yang benar-benar wujud. Panjenengan harus yakin. Setelah diri panjenengan menyatakan zat wujud yang nyata, jika sudah oke, sudah yakin, nanti kami tutup ada yang namanya kegiatan baiatan Islam. Jadi intinya diri kalian itu aku ajarin, aku kenalkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat hakikat tauhid. Jadi diri panjenengan aku ajak berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Aku ajarin. Jadi intinya titik terakhir setelah panjenengan aku kenalkan tadi, jadi aku ajak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Intinya panjenengan abdu nikah dengan zat Tuhan yang Maha Esa. Jadi panjenengan bersaksi, aku antar seperti diri kalian itu melaksanakan abdu nikah syariat Islam itu. Dia antar Pak Pengulu, Pak Mudin itu. Jika sudah oke, diri panjenengan harus berani berpasrah diri lillahi ta'ala, tidak mengaku-ngakui bahwa seluruh tubuh kujur itu nggak ikut punya. Harus diri panjenengan mulai belajar fana. Semua milik zat Tuhan yang Maha Esa. Seluruh tubuh kujur itu. Panjenengan bersaksi harus rela berpasrah diri, mengakui badan seluruh tubuh kujur enggak ikut punya. Itulah intinya. Semua milik zat Tuhan yang Maha Esa, harus bisa berpasrah diri di situ. Jika sudah berikrar, aku nyatakan resmi badan seluruh tubuh kujur itu. Nah, kami nyatakan resmi diri panjenengan menjadi miliknya zat Tuhan yang Maha Esa. Sudah diakui diri panjenengan bahwa menjadi milik zat Tuhan yang Maha Esa, resmi menjadi kekasih zat Allah, resmi menjadi Habibullah, resmi menjadi kekasih Allah, resmi menjadi waliullah, resmi menjadi wakilnya zat Tuhan yang Maha Esa. Itu intinya. Diri kulolan panjenengan mengucapkan 2 kalimat syahadat berikrar di saat baiatan di malam Jumat Legi itu, sama dengan diri kulolan panjenengan abdu nikah dengan zat Tuhan yang Maha Esa, menjadi miliknya Tuhan yang Maha Esa, menjadi kekasihnya zat Tuhan yang Maha Esa, menjadi wakilnya zat Tuhan yang Maha Esa. Itu intinya. Diriku dalam panjenengan bersaksi. Nah, cukup sekian kajian kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua saudaraku. Jika ada kesalahan, ada kekhilafan, diri kami matur, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.